Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Bagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena oleh anugerah-Mu kembali Tuhan, Engkau sudah bantuan kami pada pagi yang indah ini dari petiduran kami yang lelap sepanjang malam. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari baru, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu yang merupakan pedoman bagi hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini topik kita berganti ya. Kemarin topik lepas, sekarang topik kita berseri ya. Nah, yang akan kita pelajari, kita akan pahami lebih dalam lagi adalah tentang doa Bapa kami yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima sampai yang ke-13. Perhatikan, saya akan bacakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang kelima sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti berkebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang doa Bapa kami sudah banyak ya, bukan hanya satu dua orang, tapi sudah banyak orang yang menjelaskan tentang doa Bapa kami ya. Tentunya dengan ilham atau dengan versi yang berbeda-beda yang diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan kemampuan hamba-hamba Tuhan tersebut dalam menggali, ya, mengeksegesis atau menggali kebenaran firman Allah serta menerapkannya. Nah, pagi yang indah ini saya tertarik ya, karena saya memiliki versi sendiri, bukan kepintaran saya, tapi kita melihat lebih jauh ya, sebab firman Allah itu kaya saudara ya, semakin digali semakin keluar isinya, tidak pernah habis ya. Rahasia-rahasia firman Allah semakin digali semakin banyak yang keluar, tapi tidak pernah habis ya. Jadi ada seringkali Matius 1 ayat 1 di sana dibahas ya, 10 orang membahas Matius 1 ayat 1, 10 beda tapi versinya beda tapi pesannya sama. Nah, pagi yang indah ini saya akan membawa kita memahami lebih dalam rahasia yang terkandung di dalam Matius
pasal 6 ayat 5 sampai 13 yang kita kenal sangat familiar di telinga kita. Doa Bapa kami, ya. Mengawali pembahasan topik lepas topik, saya akan masuk pada pendahuluan dulu. Saudara, setelah saya mempelajari doa Bapa kami, bukan baru pagi ini saudara ya, saya punya modul sendiri tentang doa Bapa kami ya, tentang puasa, tentang menghakimi, saya punya modul-modul sendiri. Nah, bertahun-tahun saya pelajari doa Bapa kami, selesai saya biarkan, kemudian dapat inspirasi lagi, saya membahas, menggali lebih dalam lagi ya. Dan pagi hari ini dalam pendahuluan saya akan memperkenalkan tentang 4 hal yang Yesus ingin sampaikan. Pesan yang ingin Yesus sampaikan melalui doa Bapa kami ini ada 4 hal. 4 hal ini adalah 4 hal utama ya. Jadi dari Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai 13 ini ya, tentang doa Bapa kami ada 4 hal utama yang ingin Yesus beritahukan kepada orang percaya ya. Nah, mari sekarang kita akan masuk bagian pertama, ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, pesan Yesus, ada doa orang munafik. Jadi ini poin yang pertama di dalam ini masih pembagian pertama ya, doa orang munafik ya. Jadi poin pertama dari 4 poin utama yang ingin Yesus sampaikan kepada orang percaya atau audiens orang percaya yang mendengarkan ya pengajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Yang pertama adalah Yesus ingin membahas tentang doa orang munafik ya. Ayat 5 bagian A tadi berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Timbul pertanyaan saudara, siapa yang dimaksud oleh Yesus orang munafik itu? Mari kita akan lihat ya. Matius pasal 23 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7 ya. Matius 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Perhatikan, ini yang dimaksud oleh Yesus doa orang munafik. Siapakah orang-orang munafik yang dimaksud Yesus dalam Matius 6 ayat yang ke-5 bagian A tadi? Mari kita baca Matius 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat pertama, maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka itu mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang, ya, supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, ya, kemudian dan jubah yang panjang. Ya. Ayat yang keenam, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ya. Yang Yesus maksudkan orang munafik itu adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perhatikan, dalam Matius 23 ini 7 kali Yesus mengecam mereka. Ya. Apa kecaman Yesus? Perhatikan, ya. Di dalam ayat yang ke-14 mulai, ya, ayat ke-13 mulai, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Ya, saya baca kembali, ya, ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ya, hai kamu orang ahli Taurat dan orang-orang ahli Farisi, orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Jadi tujuan Yesus mengatakan
orang-orang munafik itu adalah ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, kita lihat. Jadi yang dimaksud oleh Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Itu yang dimaksud di dalam Matius 6 ayat 5 ya. Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Jadi yang dimaksud dengan orang munafik dalam Matius 6 ayat 5 ini, mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Semua yang mereka lakukan apa saudara? Supaya dilihat orang. Mereka memberikan aturan-aturan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendengar. Ya, mereka suka berdoa ya di pinggir-pinggir jalan ya, supaya dilihat orang. Ya, mereka berdoa di persimpangan jalan supaya dilihat orang. Ya, kalau di tempat-tempat perjamuan tadi dikatakan mereka berdiri di tempat terdepan. Bukan cuma itu, mereka tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Di tempat-tempat ibadah pun mereka duduk di tempat terhormat. Bayangin, ya, mereka dikecam oleh Yesus. Mereka adalah orang-orang munafik. Tapi saudara dan saya yang pagi hari ini sedang mendengar dengan ini, bukan orang-orang munafik. Amin saudara. Ya, kita harus sadar ini ya. Kemudian bagian B ayat ini berkata ya. Ayat ini berkata ya. Kita lihat mereka itu mengucapkan doa dengan berdiri, sambil berdiri ya. Cara mengucapkan berdoa mereka suka berdiri ya. Mereka suka berdiri ya. Ini yang harus kita perhatikan. Cara mengucapkan doa mereka suka berdiri. Saudara tahu bagaimana sih cara berdoa yang benar? Ya. Bagaimana menerapkan doa yang benar sebenarnya? Ya, jadi saya akan bahas tentang ayat-ayat ini dulu ya. Bagian B, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Yang pertama mereka suka mengucapkan doanya sambil berdiri. Ya. Dan tempat berdoa mereka lakukan di mana? Tempat mereka mengucapkan doa-doa mereka di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan. Ini tempat ya. Cara menyampaikan berdoa sambil berdiri. 1, 2. Tempat mereka mengucapkan doa-doa mereka itu di mana? Ya. Di sini dikatakan di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan. Ya. Kemudian doa itu dan sifat doa mereka. Ya. Kita lihat bagian yang ketiga. Doa mereka itu bertele-tele, panjang. Ya. Nah ini kita lihat di ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Lebih parah lagi Yesus katakan, lebih ekstrim. Mereka bukan cuma orang-orang munafik, para ahli Taurat dan orang Farisi, tapi mereka dikategorikan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena baik mereka mengucapkan doanya itu sambil berdiri itu salah ya. Kemudian tempat mereka mengucapkan itu salah. Di persimpangan jalan ya, di Matius 23 di pasar-pasar pun mereka sambil berdiri berdoa. Ya, kemudian ya, doa mereka itu suka bertele-tele, panjang. Mereka merasa ya, di ayat yang ke-7 berkata ya, mereka yang tidak mengenal Allah, mereka menyangka dengan doanya yang bertele-tele yang panjang-panjang seolah-olah itu Tuhan dengar. Mau doa pendek, doa panjang itu tidak peduli. Ini sebenarnya mereka memanipulasi, kompensasi apa yang mereka sampaikan supaya menipu diri, menutupi kelemahan kekurangan mereka terhadap audiens, orang yang mendengar. Ya. Kemudian dikatakan apa? Yang bagian keempat, motivasi doa-doa mereka itu tidak murni. Kenapa? Supaya dilihat orang. Itu motivasi. Ya. Nah, itu bagian pertama tadi doa orang munafik ya. Siapa orang munafik? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian ciri-ciri ya orang munafik, ciri khas orang munafik sudah saya jabarkan 4 poin tadi ya. Kemudian bagian yang ketiga, ini masih dalam pendahuluan, kita belum masuk penjabaran doa Bapa Kami. Bagian yang ketiga adalah
doa, tadi doa orang munafik, sekarang doa orang benar. Bagaimana ciri khas doa orang benar? Kita baca ayat 6 ya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Di mana saudara mau berdoa? Ini doa pribadi loh. Ya, doa pribadi. Doa yang benar, menurut kebenaran firman Allah, masuk dalam kamar. Kunci pintu, di sanalah kita berdoa. Jadi doa orang benar ini bukan doa dari Kejadian sampai Wahyu ada banyak, ribuan atau ratusan jenis doa, ya, bermacam doa. Tapi doa hanya dibagi dua, doa secara vertikal dan doa secara horizontal berbentuk salib. Doa secara vertikal itu adalah doa secara pribadi dengan Allah, vertikal. Doa secara horizontal adalah doa syafaat, ya, mendoakan orang sakit, mendoakan siapa saja di luar diri kita. Ya. Jadi mau ratusan doa yang ada di Alkitab, cuma terbagi dua bagian. Bagian pertama, doa yang berbentuk vertikal kepada Bapa. Kita sebagai orang percaya kepada Bapa. Doa horizontal sesama kita antar anak Tuhan. Termasuk orang yang tidak percaya kita perlu doakan. Itu namanya doa syafaat. Ya. Jadi doa untuk diri sendiri dan doa untuk orang lain berbentuk salib, bukan? Nah, salib yang mempersatukan kita menjadi orang percaya. Maka orang percaya perlu memahami doa Bapa kami. Ada pesan-pesan yang Yesus ingin sampaikan. Kita lihat ya, ayat 6 tadi ya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu di tempat tersembunyi. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, Bapamu melihat yang tersembunyi, bukan melihat Anda, bukan melihat saya. Bapamu ya di tempat, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, yang kita doakan, yang orang lain tidak tahu. Yang tersembunyi itu yang ada dalam hati kita. Istri kita, suami kita, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu yang tersembunyi. Di dalam hati kita Tuhan tahu. Ya, perhatikan ya. Tetapi jika engkau berdoa, satu, masuklah ke dalam kamarmu. Kedua, tutuplah pintu. Yang ketiga, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, Bapa Maha tahu. Yang tersembunyi siapa? Bukan kita. Doa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan yang tersembunyi, keluhan kita yang tidak dilihat orang, cuma Bapa yang tahu, kita sampaikan di dalam doa. Jadi doa pribadi yang benar hanya disampaikan di dalam kamar, supaya orang lain tidak tahu, cuma kita yang tahu dengan Bapa di sorga. Ya, kemudian dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat ayat 6 ini saya bagi dalam 3 bagian. Pertama, tempat yang benar untuk menyampaikan doa-doa mereka atau orang benar itu adalah di dalam kamar. Satu, pesan dari ayat 6. Pesan yang kedua, berdoa dengan iman. Ya, berdoa dengan iman. Kita buka Markus 11 ayat 24. Kita orang beriman. Jadi harus berdoa dengan iman. Saudara, jangan berdoa dengan akal budi. Jangan berdoa karena kebiasaan, dengan iman. Kenapa iman ditekankan? Karena kita melihat hal-hal yang tidak nampak. Bapa di surga tidak nampak. Janji-janjinya pun tidak nampak. Bagaimana supaya nampak? Terrealisasi, teraplikasi dalam hidup kita. Kalau doa kita. Markus 11 ayat 24, demikian bunyi firman Allah. Karena itu, perhatikan, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Ya, perhatikan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lagi berdoa, Yesus bilang lagi berdoa. Percayalah bahwa kamu telah, bukan nanti, kamu telah. Habis berdoa begitu mereka kok nggak dampak. Ingat, menunggu waktunya Tuhan. Tapi kita harus imani kita telah menerima. Jangan habis berdoa, aduh 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 bulan. Kok belum? Katanya Yesus. Ketika kita sedang berdoa, kita telah menerima. Kita telah percaya, kita telah menerima, kita menerima. Banyak orang tidak sadar. Bertahun-tahun doanya tidak didengar Tuhan. Dia mundur dari Tuhan. Dan dia lupa menunggu waktunya Allah. Satu contoh yang konkret. Perjamuan kawin di Kana, mereka kehabisan anggur. Maria datang, kalau bahasa Betawi, lu kagak tahu ya. Kata kalau misalnya
David lah namanya. Fit, lu kagak tahu ya? Kita diundang ke sini. Yang punya pesta gak bisa tanggung, kan malu dia. Lakuin dong apa yang lu bisa bikin. Nah, kira-kira begitu. Yesus bilang apa? Hai perempuan. Dalam terjemahan dia tidak katakan ibu. Dalam terjemahan dia ada pakai kata yang lebih kasar. Hai perempuan, apakah hubunganmu dengan aku? Saatku belum tiba. Bayangin. Kondisi anu sudah habis. Yesus bilang sama Maria, saatku belum tiba. Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita, dia menunggu waktunya Tuhan. Dia tidak mau bekerja tanpa Tuhan memerintahkan. Saudara, ada waktunya Tuhan menjawab doa kita. Amin. Jangan putus asa, jangan patah arang. Ya, sekali kita berdoa dengan iman, walaupun belum terrealisasi, tapi klaim kita sudah dapat. Kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Dalam berdoa kita kepada Tuhan, kita lupa status kita siapa. Kalau Allah di surga adalah Bapa kita, kita statusnya nggak bisa kita tutup. Orang tua berhak menuntut anak sudah lakukan ini itu. Tapi kita memohon, bukan klaim janji Allah sudah klaim janji Allah. Emangnya siapa kita? Kita ada kolektor, peminta. Ya apa yang mereka harus berikan kepada yang mau tanya mereka? Nggak bisa, saudara. Kita sadar diri siapa kita. Oleh kemurahan Allah kita diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Ya, jadi perhatikan status kita kalau kita berdoa. Jangan lain janji Allah, jangan. Itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah kita sebagai anak memohon dengan ucapan syukur. Itu yang Allah ajarkan. Jangan sama gue kita, nggak bisa, saudara. Allah kita Allah yang tertib dan Dia disiplin. Dia ingin mendewasakan kita supaya kita tahu siapa kita dan siapa Bapa kita di surga. Ya, jadi betapa pentingnya ayat 6. Ada 3 poin yang tadi saya bahas, yaitu tempat orang benar berdoa untuk menyampaikan sesuatu ialah di dalam kamar. Ya, di dalam kamar. Yang kedua, berdoa itu harus dengan iman. Yang ketiga, harus yakin di dalam hatinya bahwa Bapa mengetahui keperluan kebutuhan kita. Perhatikan bagian B ayat ini, saya baca lagi ayat 6. Tetapi kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, Bapamu yang melihat. Tuhan Maha tahu yang tersembunyi doa kita dalam hati, nggak ada orang tahu, cuma kita dengan Tuhan. Tuhan lihat apa keperluan kebutuhan kita. Hana datang ke bait Allah bersama dengan suaminya, dan di sana Imam Elkana lihat, ya, Imam Eli melihat, dah ini perempuan mabuk kali, obat kami nggak ada suara, sambil nangis. Saudara, yang tersembunyi di hati Penina Eli, seorang imam Allah, tidak tahu isi hatinya. Cuman Bapak di surga yang tahu apa yang tersembunyi di hati Hana. Dia mantu. Bayangin Bapak kita, dia tahu isi hati kita, istri, suami, anak-anak, orang lain tidak tahu. Pendeta pun tidak tahu, cuma Bapak di surga. Alhasil Hana bilang, maaf Tuanku, aku tidak mabuk seperti sangka Tuanku. Kalau bahasa Manado seperti itu, gua kagak mabok. Gua lagi curhat sama babe di sorge. Gua lagi curhat lagi babe di sorge. Ya. Apa itu? Dia nggak punya anak, dia selama ini dia dihina oleh madunya, oleh Penina. Jadi saudara, apapun yang tersembunyi di hati saudara, istri nggak tahu, suami nggak tahu, pendeta nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Datanglah di kaki Tuhan. Cara berdoa yang benar, saudara tahu, berlutut lalu berdoa. Ini penting. Ya. Nah, puji Tuhan, kita masuk. Kemudian dari ayat 19, ayat yang ke-9, Matius 6 dari ayat yang ke-9 sampai ke 13. Doa Bapa kami ini bukan doa syafaat sebenarnya, saudara. Ya. Doa Bapa kami ini adalah kerangka. Ayat 9 sampai 13, doa Bapa kami itu adalah kerangka atau pokok-pokok doa yang perlu kita sampaikan kepada Bapa. Nah, di dalam kerangka doa ini, pokok-pokok doa ini, ada 9 poin yang Yesus ingin orang percaya. Saudara dan saya untuk zaman sekarang ya, pada masa lalu audiensnya orang Yahudi. Pada sekarang, pada pagi yang indah ini, Tuhan mau ada 9 poin yang Tuhan ingin
Kita orang percaya mengetahui, saudara. Ya, kita orang percaya harus mengetahui. Ya. Jadi di sini ayat 9 sampai 13 ini poin-poin yang tercantum dalam ayat 9 sampai 13 itu merupakan pokok-pokok doa pribadi kita berkenaan, ya, berhubungan dengan hubungan kita dengan Bapa, ya. Jadi dari 9 poin yang ada di ayat 9 sampai 13, ada 9 poin itu pun terbagi dua. Ya. Perhatikan saya bacakan, poin-poin yang tercantum dalam ayat 9 sampai 13 itu merupakan pokok-pokok pribadi kita berhubungan atau berkenaan dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Bersifat vertikal. Dan berhubungan atau berkenaan dengan hubungan kita dengan sesama. Baik sesama orang percaya maupun orang tidak percaya, saudara. Amin. Nah, puji Tuhan. Pendahuluan doa Bapa kami pagi yang indah ini sampai di sini. Besok kita mulai membahas poin lepas poin, ya, sampai selesai. Jadi inilah pendahuluan. Saya ingin memberitahukan, menjabarkan, memberitahukan pendahuluannya dulu, supaya saudara bisa mendapatkan gambaran dari 9 poin yang ingin Yesus sampaikan, yang Yesus ingin kita ketahui sebagai orang percaya. Maka saya dalam setiap khotbah atau walaupun cuma pendek, apalagi bikin renungan, itu harus ada pendahuluan supaya orang memahami apa yang nanti dipaparkan kemudian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri renungan kita, sebelum saya tutup dalam doa, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku di tengah-tengah kegelapan dunia yang gelap oleh dosa ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi yang indah. Pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terlebih Roh Kudus memberikan kami kemampuan baik memahami kebenaran firman-Mu maupun mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi hari. Shalom.